Oke, Rian, sudah ada siap belum Rian? Halo Rian. Ya Pak. Ya, gimana Pak? Iya, oke silakan. Oh, Pak, belum siap Pak. Oh, belum siap, udah 7:30 malah belum siap gimana? Oke, Maaf Pak. berikutnya siapa nih? Wildan sudah gabung belum Wildan ini? Mana Wildan? Nah, Wildan itu sudah. Oke, Wildan. Jadi langsung siap ya kalau Wildan juga belum siap ini Wildan. Oke, sekarang Wildan duluan karena Rian belum siap itu. Ini sudah 7:30 loh ya, kurang 7:30 loh. Halo Wildan, sudah dengar suara saya Wildan? Baik Pak, sebentar. Baik, kalau sudah ini langsung siap ya, langsung karena kan kemarin sudah saya ini kan hari ini khusus prestasi aja jadi Anda terus ya. Nanti berikutnya siap siapa ini habis Rian Wildan, Cahyo Putra jadi enggak. Oke, kalau Jaya sudah siap belum Jaya? Nanti Jaya langsung siap ya, kayaknya di Cahyo kan enggak jadi ikut. Oke, silakan Wildan di mana ya. Baik, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan yang tugas minggu ini. Jadi di sini latar belakangnya yaitu pada awal Februari, tepatnya tanggal 4 itu DPR sama pemerintah itu menyetujui untuk membentuk Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara. Nah, Menteri BUMN itu menyatakan bahwa pembentukan Danantara ini bertujuan untuk mengonsolidasikan pengelolaan perusahaan milik negara dan mengoptimalkan dividen serta investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, Danantara ini akan memulai operasinya dengan modal awal itu sampai 1.000 triliun rupiah atau sekitar 61 miliar dolar. Nah, dengan dana aset segini itu kalau dilihat di webnya SWF itu jadi nomor 4 di Asia dengan aset terbesar kalau nggak salah. Nah, gagasan pembentukan lembaga pengelola investasi ini sebenarnya udah lama, gagasannya itu sudah muncul sejak lama gitu. Lebih tepatnya pada akhir 1980-an, di mana Sumitrojoyo Hadikusumo, ekonom dan mantan Menteri Ekonomi di Orde Lama dan Orde Baru, dan juga beliau ini bapaknya Prabowo, itu menggagas pembentukan lembaga pengelolaan 1-5% laba BUMN sebagai investment trust. Tetapi pada waktu itu gagasan ini ditolak secara halus oleh Menteri Keuangan saat itu JP Sumarlin yang beralasan bahwa Indonesia belum membutuhkan lembaga ini. Nah, tidak menyerah sampai situ, Sumitro ini mengklaim meneruskan idenya kepada pemerintah Malaysia yang kemudian mengeksekusinya dengan mendirikan Hasanah Nasional Berhad pada 1993. Hasanah ini berkembang menjadi Sovereign Wealth Fund atau SWF yang berfungsi sebagai induk perusahaan negara sekaligus lembaga investasi yang merefleksikan konsep yang sebelumnya dicetuskan oleh Sumitro ini. Nah, hingga saat ini Hasanah telah
memberikan dividen kumulatif sebesar 15,6 miliar ringgit Malaysia atau 3,5 miliar US dollar kepada pemerintah Malaysia, mencerminkan perannya sebagai sumber pendapatan negara yang penting. Nah, dengan kemiripan kedua lembaga ini, Hasanah dan Delantara, serta tujuan utama pembentukan Delantara tadi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini saya ingin melihat bagaimana sih Hasanah ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Malaysia, sehingga kita bisa lihat gambarannya Delantara ini bakal impact-nya kayak gimana sih pada pertumbuhan ekonomi Indonesia nantinya. Jadi di sini saya memakai indikator pertumbuhan net worth adjusted, di mana indikator ini telah digunakan oleh Hasanah untuk melakukan evaluasi tahunan hingga tahun 2018. Dengan latar belakang tadi, di sini kita akan melihat hubungan kinerja Hasanah dengan melihat pertumbuhan indikator net worth adjusted atau NWA terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Malaysia atau PDB-nya. Jadi data yang kita pakai di sini adalah indikator NWA tadi dari 2004 sampai 2018. Untuk 2019 sampai 2024 itu Hasanah memakai indikator yang lain, jadi datanya ada yang nggak sama gitu, jadi sampai 2018 doang. Ini diambil langsung di laporan tahunannya Hasanah. Untuk data pertumbuhan ekonomi atau PDB-nya itu didapatkan dari web Trading Economic. Di sini udah ada link ke data gabungannya. Nah, di sini ada rumusnya net worth adjusted, yaitu total aset kurangi liabilitas tambahin penyesuaian nilai wajar. Di sini kita pakai metode analisisnya yaitu regresi linear sederhana, seperti ya ini, di mana kita mempunyai beberapa asumsi juga, di mana variabel Gerlach itu memiliki rata-rata 0, variasi konstan, dan tidak berkorelasi atau tidak ada autokorelasi. Terus kita juga melakukan uji asumsi klasik, ada normalitas error atau uji normalitas. Di sini kita pakainya Shapiro-Wilk karena datanya itu cuma 13 row gitu. Untuk heteroskedastisnya kita pakai Bruce-Bakken test, sama autokorelasinya pakai Durbin-Watson. Terus goodness of fit-nya kita pakai R-square. Nah, dari hasil dan analisis memakai model regresi didapatkan itu R-square-nya 0,455. Untuk terus kita lihat asumsinya aja dulu, asumsi klasik, normalitasnya itu terpenuhi, homoskedasitasnya juga terpenuhi, autokorelasinya juga tidak ada gitu. Jadi memenuhi uji asumsi klasik. Terus kalau kita lihat ke koefisiennya, itu nilai p-value-nya di bawah 0,05 semua. Jadi variabelnya itu signifikan, mempengaruhi signifikan. Lalu kalau kita lihat R-square-nya itu 0,455, memang masih di bawah 50%, tapi menurut saya udah lumayan bagus karena tadi asumsi klasiknya terpenuhi, terus variabelnya juga signifikan, walaupun cuma bisa menjelaskan 45% atau di bawah 50 lah ya, dari variabilitas variabel targetnya itu DPD-nya tadi. Jadi kesimpulannya di sini ini persamaannya didapat 5,36 tambah 2,23. Jadi walaupun misalkan NWA-nya 0 dari lembaga ini, nantinya kalau misal mungkin masih awal gitu, itu kalau di Malaysia dari data yang udah ada itu bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi hingga 5,36% gitu. Jadi dengan persamaan regresi ini menunjukkan bahwa PDB dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan net worth adjusted, dan setiap kenaikan satu satuan, di mana datanya tadi masih dalam persen, masih dalam 0, bukan dalam persen. Jadi satu satuan itu sama dengan 100% NWA, itu meningkatkan PDB sebesar 2,2363%. Jadi kalau misal sekarang Indonesia punya target 8%, itu perlu NWA-nya 100% lebih gitu.
karena sekarang kan masih di angka 5%-an gitu. Dan kalau kita lihat di rata-rata NWA-nya sendiri itu per tahunnya pertumbuhannya itu cuma 4% gitu. Jadi masih perlu waktu banget. Tapi menurut saya ini suatu langkah yang bagus karena ya dana pemerintah untuk proyek itu tidak langsung diberikan untuk proyek, tapi melalui lembaga investasi. Jadi pemerintah sendiri akan dapat keuntungan baik mungkin dari dividen atau yang lainnya. Tapi ya itu tadi nilai R-square-nya masih di bawah 50% mengindikasikan bahwa peningkatan aset dan investasi yang dikelola Hasanah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia. Tetapi ada faktor lain seperti mungkin kebijakan fiskal, sektor swasta, perdagangan yang turut atau yang lainnya yang mempengaruhi PDB. Nah, tapi suatu potensi yang cukup besar ini jika tidak dikelola dengan baik, dengan adanya integritas, profesionalitas, transparansi, dan mungkin pengambilan kebijakan yang kurang tepat, mungkin seperti pemangkasan efisiensi anggaran, itu akan bisa menjadikan potensi ini menjadi sia-sia. Sekian. Oke, pertama dari sisi statistiknya tadi ya, kayaknya sudah terpenuhi semua asumsi itu. Ya, Iya, Pak. tapi lihat di posisi kalau masih di dekat perbatasan ya, kayak yang apa ini, heterosnya, terus kalau normalnya sudah jauh banget kan itu. Ya, Tapi R-square-nya masih kecil, ya itu indikasi kemungkinan malah linearnya coba. Nah, kalau ada bikin plotnya nggak antara X dan Y? udah, Pak. Bentar. Plotnya kayak apa coba? Oh ya, ini tadi awalnya di datanya itu ada outlier di tahun 2009. Nah, saya kira ini kayaknya kalau baca-baca ya mungkin ada efek krisis ekonomi Amerika atau gimana gitu, saya jelas. Gak apa-apa, Jadi saya nanti hilangkan. kalau yang di bagian ini, itu Anda belum boleh nambahkan prediktor lain loh ya. Jadi masih di minggu 1 kan hanya bermain dengan single prediktor. Jadi Anda harus ngatasinya memang oke ini imputasi namanya dibuang kan. Tapi kan juga nggak bijaksana sebenarnya kan bisa juga yang outlier itu diestimate supaya mengganti yang jadi dia nggak jadi outlier kan ada juga jadi tidak buang. Atau yang kedua Anda juga harus coba atasi itu dengan model yang mungkin nggak linear gitu. Jadi dia kalau linear kan otomatis akan coba grafiknya naik ya sudah digambar belum antara estimasi Ini, Pak. dengan datanya digambar di overlay itu loh. Jadi garisnya di mana nanti kan yang paling jauh itu kelihatan kan yang errornya paling tinggi itu yang residualnya paling tinggi itu. Ada nggak gambar antara Belum, data dengan modelnya, model estimasinya? belum, Pak. Nah, kalau bermain regresi, masa udah pernah kuliah regresi sampai lupa nggak gambar itu. Ini kan angka-angka yang dalam tabel, visualisasi itu penting ya grafiknya ya. Jadi di overlaykan. Itu saya kira di banyak literatur kan mesti kalau bekerja regresi mesti di overlaykan antara model estimasi dengan datanya kan. Jadi untuk melihat seberapa, nah ini kan makanya tadi ada R-square sudah tinggi tapi apa asumsi berapa tinggi karena outliernya dibuang kan itu. Nanti yang membahayakan Ya, pada saat kita mengabaikan fenomena yang outlier itu. Padahal statistik kan bisa. Nah, Anda tinggal Anda cari kan di searching aja. Saya model regresi karena tapi yang mengakomodasi outlier karena nanti ada yang namanya model yang robust itu kan. Jadi dia sensitif. Karena sekali lagi tema di kuliah ini lebih mementingkan bagaimana ada berurusan dengan data ekonomi yang memang cenderung nggak bisa dikendalikan kan. Karena banyak faktor terlibat kan, politik bisa, terus faktor ekonominya sendiri juga ada, dan semua tidak under control kan. Justru itu makanya tantangannya di situ pada saat Anda di kuliah regresi kan oke, gampang linear regression gitu. Semua asumsi terpenuhi, pada saat di sini kan enggak. Nah inilah yang saya sarankan nanti untuk pengayaan di minggu keduanya, sebenarnya di sini masih bisa melakukan pengayaan karena sekali lagi Anda jangan terperangkap linear ya.
Karena apa? Kuliah kita bukan model linear loh ya. Kuliah itu ekonometrik, makanya di bab 1 pun itu hanya sebutnya simple regression, bukan simple linear regression. Nah, misalkan untuk perhatian semua ini. Dan yang minggu pertama ini khusus masih satu prediktor, jadi namanya simple linear regression. Minggu yang udah kita kuliahkan kemarin adalah multiple regression, nggak ada kata linear lagi ya di situ ya. Nah, tapi biasanya startnya memang dari yang linear dulu. Kalau linear dulu, tadi kayaknya asumsi terpenuhi semua, aku tetap masih nggak memuaskan, mesti problemnya di bentuknya itu, nggak linear mestinya gitu. Nah, Anda kalau dari sisi teorinya kan memang nggak saya minta harus ya sebut aja metodologinya diambil dari buku mana, dari jurnal mana, nggak harus di situ saya minta tuntut statmatnya enggak. Yang penting disiplin Anda menggunakannya. Jadi nggak saya akan minta pembuktian, bagaimana sih mengestimate kalau yang linear harus apa. Yang penting saya inginkan Anda adalah dari sisi baca bukunya, asumsinya apa, dicek ada pelanggaran apa, dan di situ kalau masih belum memuaskan, itu apa yang harus dilakukan. Nah, di searching aja, Anda boleh tanya aja ChatGPT, ini kok saya sudah, ini kok masih ya RTL-nya kecil, apa yang harus saya lakukan itu. Nah, nanti mungkin dia akan kasih rekomendasi, tapi selalu minta linknya ya. ChatGPT jawab itu dari mana, minta e-book-nya, minta apa, eh, link ke jurnalnya, belajar juga itu dari situ. Jadi tidak hanya asal percaya aja sama si ChatGPT. Ya nanti ya untuk Wildan, jadi bisa tema ini menarik memang Danantara itu. Karena itulah selama ini Indonesia hanya mengandalkan pajak dan terus dana-dana bukan di masing-masing kementerian proyek itu kan malah disalahgunakan. Kalau ini moga-moga yang memegang uang ini ya amanah itu. Karena seolah kan dipul di suatu lembaga yang namanya Danantara kan. Kalau ini orangnya nggak amanah ya bahaya banget itu. Karena dia ngepul semua. Nah, mirip seperti perusahaan itu kayak soalnya kan uang yang premi yang belum dibayarkan untuk bayar klaim itu kan disimpan di investasi itu supaya dari sana juga dapat. Kalau mengandalkan hanya dari premi disimpan di celengan aja, nanti untuk nunggu bayar klaim ya berat, preminya harus mahal sekali. Ya kayak kalau negara hanya mengandalkan dari pajak ya akan minta pajak terus itu. Maka harus uang-uang yang masih berhenti, yang belum diserap oleh kegiatan, ya harus di suatu di pool di sini kan bisa diinvestasikan. Misalnya ada proyek-proyek yang akan dibayar masih di belakang. Ya sama secara pribadi pun gitu kan, kalau uang kita belum lagi dipakai, ada yang dideposito, ada yang diinvestasikan apa, itu tujuannya supaya bisa berkembang. Nah itu saya kira ide yang Madrasah juga setuju nanti. Nah, makanya Anda sudah bagus benchmark-nya lihat Malaysia yang sudah duluan, walaupun yang nyaranin ternyata bapaknya Prabowo kan itu tadi. Benar ya, Wildan ya? Iya, Pak. Itu bapaknya Prabowo dulu sudah pikirannya bagus, memang itu kan orang yang pintar sebugawan ekonomi. Cuman sayangnya itulah tadi yang disaranin, enggak ini malah Malaysia yang mau disaranin, maka Malaysia kan wajar kan lebih cepat tumbuh. Ya di sana ditambah kita, ya memang luas wilayahnya lebih kecil. Makanya kemarin kan Mas Jokowi mengatakan betapa cemasnya dengan kondisi korupsi kita kan. Nah, ini menarik, nanti silakan Anda kaji lagi faktor apa sih yang untuk menyebabkan supaya si Danantara bisa sukses. Artinya nambahi variabelnya besok ya. Anda juga boleh lihat negara lain ya yang sudah sukses punya dana seperti ini ya, dana kayak Danantara itu. Mungkin kalau mungkin nggak tahu Singapura misalnya, uangnya ditaruh di mana dia selama. Nah, moga-moga bisa diakses. Nanti Wildan boleh topik itu terus sampai Anda puas itu artinya terjawablah semua penasaran nih dalam termasuk isu yang hot juga ini di dunia ekonometrik ini. Jadi kalau Anda masih di situ cari informasi terus, nanti negara mana yang paling sukses dan akhirnya mungkin pajaknya jadi nggak usah tinggi-tinggi dengan itu sudah cukup yang dipajakin adalah orang-orang kaya aja gitu. Tapi orang-orang yang ini bebas pajak, bebas ini karena itu betul-betul berpihak ke rakyat ya. Nah ini menarik dan nanti silakan kalau Anda masih lanjut dengan tapi memang ini kita sengaja belajar step by step ya.
Jadi kemarin Rian itu kalau langsung ingin multiple, enggak, kita minggu pertama kita masih fokus satu variabel. Nanti minggu kedua kita sudah mulai multiple. Di multiple nanti kompleksitasnya lebih tinggi, ada pengecekan mana isi kan, ditambah lagi tadi harus bermain berani yang non linear. Kalau enggak, ya masuk ke yang non parametrik. Saya lagi Anda nggak suka tuntut teorinya, yang penting sumber teorinya dari mana. Dan Anda baca teori sebenarnya mudah, cuma lihat ini syaratnya apa. Oh ada normal, ada ini, ada ini. Nah itu, terus cara ngeceknya gimana? Nah sekarang Anda punya teman baik kan, si ChatGPT yang 24 jam itu. Nah tanya kan, saya ingin ngecek nguji apa multikonektivitas atau korelasi pakai apa ya gitu kan. Nah, Anda minta itu karena di sini yang saya ingin lebih unggulkan adalah bagaimana memanfaatkan metode apa teknologi terkini, metode terkini ngurusi ekonometrik. Jadi pas Anda kerja, Anda itu knowledge-nya adalah knowledge yang terkini, bukan textbook zaman kuliah aja. Itulah kenapa di setiap kuliah sekarang saya ada tugas kontekstual seperti ini. Karena supaya Anda jangan hanya asik dengan data di textbook gitu yang kadang lama-lama. Begitu yang di buku itu lihat kan, itu lama kan itu. Maka itu hanya untuk inspirasi pada saat ngecek komputasinya itu. Dengan data yang di buku kan sudah ada jawabannya. Oh ya sama, berarti program saya sudah benar. Itu yang penting hanya itu. Tapi dari sisi saya lebih suka dengan data real yang lagi rame, tidak berarti tadi kayak Indonesia baru mulai kan belum ada datanya. Tapi bagaimana? Lihat yang di negara-negara yang sudah duluan. Ya nanti sudah saya tambahkan variabelnya lagi ya untuk yang minggu kedua multiple regression, sekali lagi kata liniernya hanya untuk memulai. Ya. Kalau nanti nggak memuaskan, Anda harus dilanjutkan ke mana itu silakan Anda searching. Oke, saya kira udah kembali ke Rian yang tadi belum siap. Oke, Rian silakan. Maaf Pak, masih belum Pak. Waduh, belum siap. Wah, berikutnya Sopo ini. Tak pikir kemarin kamu yang paling siap ya, Mas. Dwi Cahyo sudah ada belum ini? Enggak ada Dwi Cahyo. Dwi Cahyo nggak Keluar. ada Pak. Dia Oke, magang berarti Pak. maka sebenarnya masih bisa ikut kuliah online. Makanya ini karena menurut saya ini cukup penting mata kuliah ini, apalagi Anda Pak mau tidak mau besok kalau bekerja di perusahaan itu, ekonometri itu penting sekali untuk, apalagi kalau Anda jadi pimpinan di perusahaan itu. Ya. Karena siapa sih yang bisa terlepas dari ekonometri? Nggak ada. Saya pun pribadi, kalau semua itu kita nggak terlepas itu. Karena ekonometri berdampak terhadap apa? Kesejahteraan kita semua kan. Maka baik siapapun itu mau apa profil semua kena dampak ekonomi berarti kan harus peduli ekonometrik gitu karena ukuran ekonominya di situ. Ya oke Jaya sekarang berarti silakan. Oh iya Pak. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Gun atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas saya. Tugas saya mengangkat tema tentang harga perumahan di Yogyakarta khususnya. Jadi pasar perumahan itu salah satu sektor ekonomi yang penting dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian suatu wilayah. Mungkin teman-teman kalau misalnya membandingkan harga rumah di tahun seperti tahun 2000-an atau 19-an dibandingkan dengan harga tahun 2025 sekarang, tentu harganya sangat berbeda jauh dan itu bisa menjadi sektor investasi yang sangat menguntungkan. Dan adapun faktor-faktor seperti lokasi, luas tanah, luas bangunan, fasilitas, serta perkembangan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi harga-harga rumah di
tidak hanya di Yogyakarta, tapi tempat lain juga. Lalu, analisis terhadap harga rumah di Jogja menjadi krusial untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga properti. Kemudian, dengan pendekatan ini, dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai determinan harga rumah di Jogja, serta meningkatkan akurasi model regresi dalam analisis harga properti. Oke, di sini berdasarkan bab 9 yang merupakan dasar dari tugas saya menggunakan uji riset, kemudian ada menganalisis keberadaan outlying observations atau outlier, lalu kemudian menggunakan list absolute deviation sebagai pilihan lain untuk dari OLS. Lalu perbedaan dari LAD sendiri yaitu untuk mengatasi pengaruh outlier dalam analisis harga rumah. Kemudian ini metodologinya, ada model OLS, kemudian ini ada functional form specification dengan cara uji riset. Kemudian uji riset sendiri, hipotesis nolnya adalah model yang digunakan sudah memiliki spesifikasi fungsional yang benar, lalu H1-nya adalah model yang digunakan memiliki spesifikasi fungsional yang salah. Lalu metode pengujiannya adalah sebagai berikut. Pertama, mengestimasi model OLS awal, kemudian menambahkan polinomial dari nilai prediksi ke dalam model seperti dikuadratkan atau ditransformasikan, kemudian uji F untuk koefisien tambahan. Lalu kemudian ada outlying observation, ini bisa menghapus outlier atau mentransformasikan salah satu variabelnya. Kemudian ada list absolute deviation, ini alternatif dari OLS digunakan untuk menangani pengaruh outlier yang signifikan dalam Nah, karena aku malah refleks tiba-tiba jam 9 malah pimpinan aku begini. Lanjut saja. Data yang diambil yaitu dari rumah123.com, ini berisi informasi tentang daftar properti. Lalu datanya sendiri ada harga, kemudian link deskripsi, list lokasi, kemudian jumlah kamar mandi, garasi, dan luas tanah. Kemudian ini metode scrapingnya. Oke, karena data belum disaring, tidak bersih dan terdapat duplikasi, kita harus melakukan data cleaning terlebih dahulu sebelum melakukan analisis. Hasilnya seperti ini, hanya ada harga rumah, kemudian kamar tidur, kamar mandi, garasi, dan luas permukaan atau luas tanah. Jadi yang pertama, functional form of specification. Ini kita hanya melihat p-value autonya, terlihat nilai p-value jauh di bawah 0. Ini menunjukkan bahwa hipotesis 0 ditolak, atau dengan kata lain, bukti kuat bahwa model regresi ini mengalami misspesifikasi fungsional. Kemudian model selanjutnya perlu diperbaiki dengan menambahkan variabel non-linear atau menggunakan transformasi atau mempertimbangkan model alternatif. Setelah memperbaiki model, lalu kita lakukan lagi riset tes untuk memastikan bahwa masalah misspesifikasi telah teratasi. Lalu ini ada encompassing test digunakan untuk membandingkan dua model alternatif dengan model komprehensif yang mencakup semua variabel dari kedua model. Jadi intinya model komprehensif ini menggabungkan semua variabel independen menjadi satu model. Gitu. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah salah satu model alternatif secara statistik lebih baik daripada yang lain. Lalu di sini regresi model yang pertama,
ini tidak menggunakan transformasi apa-apa, hanya dimasukkan saja variabel independennya. Kemudian regresi kedua, model kedua ini melokkan surface area dan building area. Alasan mengapa hanya kedua variabel independen tersebut yang ditransformasikan adalah karena surface area dan building area memiliki nilai yang besar, yaitu sekitar 100 atau 200 biasanya. Dan biasanya bed kamar tidur dan kamar mandi biasanya cuman 1 atau nggak sampai ratusan gitu, jadinya tidak perlu di-lock-kan begitu. Kemudian p-value hasil 1 dan 2 menunjukkan nilai jauh yang di bawah 0. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 0 ditolak, yang berarti model komprehensif atau model yang menggunakan gabungan dari model 1 dan 2 ini secara signifikan lebih baik dibandingkan model 1 dan 2. Kemudian ada outlying observation. Ini bisa dianalisis berdasarkan statistik atau melihat grafiknya saja. Kita lihat model yang biasa tanpa transformasi apa-apa memiliki outlier yang sangat tinggi. Kemudian cara mengatasinya adalah dengan menghapus outlier, lalu diperoleh masih terdapat outlier, kemudian dilakukan ada cara lain, yaitu mentransformasi price-nya. Lalu outliernya lumayan teratasi gitu. Kemudian ada list absolute deviation estimation. Ini seperti cara alternatif dari OLS. Bedanya adalah LAT lebih dapat mengatasi outlier dibandingkan OLS. Lalu yang atas ini OLS, kemudian yang bawah ini hasil dari estimasi LAT. Lalu setiap penambahan 1 building area, nilai price naik sebesar 0,3012. Ini peningkatannya tidak signifikan karena mengingat harga rumah sampai ratusan juta, tapi building area, peningkatan satu nilai building area hanya 0, gitu. Jadi sangat tidak signifikan. Jadinya kita hapus di model berikutnya. Lalu kemudian p-value dari kamar tidur atau bed ini dari model LAT tidak signifikan, sehingga kita hapus pada model berikutnya lagi. Lalu kemudian diperoleh hasil LAT yang seperti ini. Terlihat hasil LAT dibandingkan dengan hasil model OLS lebih baik. Tunjukkan dari p-value LAT yang semuanya adalah 0. Sehingga modelnya adalah sebagai berikut. Maaf Pak, ini ternyata belum saya benerin. Intinya ini yang depan kalau misalnya semuanya di-nolkan, maka harga rumah adalah minus. Ini masuk akal karena tidak ada rumah yang punya luas tanah 0 atau kamar tidur 0. Jadinya model ini lumayan masuk akal. Lalu kesimpulannya, ini misklasifikasi model regresi dan uji riset. Ini menunjukkan bahwa model OLS mengalami kesalahan spesifikasi. P-value yang sangat kecil mengindikasikan bahwa setidaknya terdapat satu koefisien polinomial dari nilai prediksi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dependen dan independen tidak sepenuhnya linear, dan model awal perlu dimodifikasi seperti menambahkan variabel non-linear atau mentransformasikannya. Kemudian outlying observation, ini untuk mengatasi outlier. Kemudian LAT sebagai alternatif dari OLS untuk mengatasi outlier. Kemudian implikasi untuk analisis harga rumah di Jogja. Keseluruhan analisis memberikan wawasan model regresi awal perlu dilakukan modifikasi untuk menangani kesalahan spesifikasi fungsional. Pengaruh outlier yang besar perlu ditangani secara tepat agar tidak mengganggu hasil estimasi. Menggunakan estimasi LAT merupakan alternatif yang efektif untuk mengatasi pengaruh outlier. Kemudian lampirannya
Berikut ada data yang saya ambil dan analisis menggunakan Google Colab-nya. Mungkin itu saja dari tugas saya. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut berikutnya. Siapa? Ini nggak saya komentari karena sekalian uji tuh. Cluster menggunakan metode K-means, K-means plus plus, dan K-minoid. Lalu menerapkan metode tersebut Kembali ke presentasi atas, yang udah siap belum? transaksi pelanggan untuk kita segmentasikan. Dan yang terakhir adalah menyediakan prediksi dan rekomendasi berdasarkan hasil clusternya untuk membantu perusahaan dalam merancang strategi yang tepat untuk mempertahankan pelanggannya. Tinjauan pustaka utama. Ya Reza, berarti Reza ini ya kayaknya ya. 2008. Iya, Pak. Ya Reza benar, karena Rian masih belum siap. Oke Reza, silakan. Lalu ada juga dari John dan kawan-kawan pada Saya izin Sesnya, Pak. macam metode Udah kelihatan ya, Pak? Oke. Jadi tugas saya itu tentang kemiskinan, Pak. Pendahuluannya itu kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi yang masih menjadi tantangan besar di banyak negara. Nah, termasuk Indonesia kan, Pak. Nah, kemiskinan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah akses terhadap hunian layak. Hunian layak merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, bagi masyarakat miskin, mendapatkan tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan seringkali menjadi hal yang sulit diwujudkan. Hunian tidak layak dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi penduduk. Banyak keluarga miskin terpaksa tinggal di pemukiman kumuh dan akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, serta lingkungan yang tidak aman. Selain itu, anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan hunian tidak layak cenderung menghadapi kendala dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kondisi ini dapat memperburuk siklus kemiskinan. Oleh karena itu, hubungan antara kemiskinan dan hunian layak perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami keterkaitan ini, pemerintah dapat dan memangku kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menyediakan akses perumahan yang lebih baik bagi masyarakat miskin guna meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan. Kemudian tujuan tugasnya ini, di sini saya menuliskan 5 tujuan. Yang pertama, mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara tingkat kemiskinan dengan akses terhadap hunian layak. Yang kedua, mengembangkan model regresi sederhana untuk memprediksi akses terhadap hunian layak berdasarkan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Yang ketiga, menginterpretasikan makna koefisien regresi beta 0 dan beta 1 dalam konteks kebijakan sosial dan ekonomi. Yang keempat, menguji apakah model memenuhi asumsi klasik regresi linear termasuk normalitas residual, heterokedasisitas, dan autokorelasi. Yang kelima, menentukan apakah model regresi yang digunakan valid dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian lanjut ke metodologi. Nah, data yang saya pakai itu berasal dari BPS semua. Yang pertama ada data persentase penduduk miskin, bisa dicek di sini. Dan yang kedua, data persentase rumah tangga dan hunian layak. Datanya itu mencakup seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Kemudian metodologinya pakai regresi OLS sederhana, seperti ini, Pak. Model regresinya itu Y sama dan beta 0 plus beta 1X ditambah error, di mana beta 0-nya intercept, beta 1-nya koefisien regresi, E-nya itu error. Kemudian untuk estimasi beta 0 dan beta 1 itu pakai OLS, rumusnya seperti ini, beta 0 sama dengan Y bar min beta 1 hat X bar, dan beta 1 hat itu sama dengan cof XY per variansi X. Kemudian goodness of fit itu ada R square. Nah, R square itu sebenarnya sama dengan SSI per SST. Terus pakai rumus yang ini nanti dapatnya varie head dibagi varie sama dengan 1 min var E per varie. Nah, selanjutnya masuk ke hasil dan analisis. Nah, di sini saya pakai Python, Pak, bantuan Python. Kemudian pakai 2 variabel tadi. Yang di sini
persentase penduduk miskin itu sebagai X dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak menurut provinsi itu sebagai Y, Pak. Nah, didapat persamaannya ini. YH sama dengan 77,2253 min 1,4582X. Dengan Y-nya adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, X-nya adalah persentase penduduk miskin. Nah, interpretasi dari hasil ini itu, interpretasi beta 0 itu menunjukkan bahwa ketika persentase penduduk miskin bernilai 0, maka estimasi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak adalah 77,2253%. Sedangkan interpretasi dari beta 1 itu menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% dalam persentase penduduk miskin akan mengurangi estimasi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak sebesar 1,4582%. Kemudian saya visualisasikan data beserta garis regresinya, Pak. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya dari sini itu terlihat bahwa titik-titik data itu cenderung tersebar dengan pola menurun yang menunjukkan hubungan negatif antara kedua variabel. Kemudian ini diperkuat juga oleh kemiringan garis regresi yang tadi ini bernilai negatif yang menandakan itu hubungan negatif. Terus pada gambar itu kan sebenarnya kan datanya itu cenderung beberapa titik data menyimpang dari garis regresi. Ini mengindikasikan bahwa semua daerah mengikuti pola ini. Tidak semua daerah mengikuti pola ini secara sempurna. Nah, itu sebenarnya sudah terlihat dari hasil R-square-nya. R-square-nya tadi itu didapat R-square-nya itu sebenarnya 0,330. Nah, ini kan artinya apa? Artinya model regresi ini hanya mampu menjelaskan sekitar 33% variasi dalam persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak berdasarkan persentase penduduk miskin, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Kemudian uji asumsi klasik, yang pertama uji normalitas residual, itu saya menggunakan Jarque-Berates, itu berdasarkan hasil tadi, itu nilainya tuh 11,566 dengan probabilitasnya tuh 0,00308. Berarti ini sama aja H0-nya ditolak, H1 diterima. Berarti hal ini mengindikasikan residual tidak berdistribusi normal. Kemudian uji heteroskedastisitas itu menggunakan Brisbane-Gantes itu didapat nilainya sebesar 0,0603 dengan nilai P-nya sebesar 0,8059. Hal ini mengindikasikan varian residual konstan. Terus yang ketiga uji autokorelasi. Uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson test. Nah, ini kalau dilihat dari hasilnya itu diperoleh nilainya itu sebesar 1,323. Nah, ini tuh kurang daripada 2. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi serial positif. Kemudian uji multikolineritas, tapi karena di sini cuma pakai satu variabel independen, berarti tidak perlu dilakukan uji multikolineritas. Kemudian dilakukan uji overall. Uji overall menggunakan uji F dengan alfanya itu 0,05. Pada ringkasan yang tadi didapat nilai F-nya itu sebesar 18,19 dan nilai P-nya itu sebesar 0,001333. Karena nilai P-nya lebih kecil daripada alfa, maka hipotesis 0 ditolak. Yang berarti setidaknya ada satu parameter yang tidak sama dengan 0 dan model regresi layak digunakan. Kemudian ada uji signifikasi parameter. Uji signifikasi parameter itu menggunakan uji T untuk setiap parameter. Nah, di situ untuk parameter konstanta T-nya itu nilainya 0,000 dan untuk persentase penduduk miskin itu nilai P-nya juga 0,00. Artinya signifikan terhadap model. Nah, kesimpulannya berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan metode regresi linear sederhana diperoleh model
Y sama dengan 77,2253 min 1,4582X yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara persentase penduduk miskin dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak. Namun nilai R yang hanya sebesar 33% menunjukkan bahwa model ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan variasi akses terhadap hunian layak, sehingga terdapat faktor lain mempengaruhi yang tidak dimasukkan dalam model ini. Selain itu, meskipun model telah memenuhi uji keseluruhan model, overall test, dan uji signifikan parameter, model ini belum sepenuhnya memenuhi asumsi klasik regresi linear, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau pemilihan model yang lebih sesuai untuk meningkatkan validitas hasil analisis. Nah, kemudian ini lampirannya Pak, di Google Drive ada datanya sama ada Python-nya. Mungkin seperti itu dari saya. Lalu akan Oke, makasih lanjutannya. Ini sementara saya komentarnya bisa aja itu kan. dinyatakan konvergen sehingga bisa kita yang berikutnya Reza Sopo ini. Akan dinyatakan parameter tersebut Joseph tidak bisa kayaknya nggak ada ya, memaksimumkan top likelihood ketika nilai parameternya itu tidak berubah nggak ada ya Joseph kayaknya ini. Nilai dari maksimum Nggak top ada, Pak. likelihood itu juga. Ya berarti lanjut Kurniawan Chandra berarti Untuk Chandra. inisialisasi titik. Chandra kayaknya ada. Parameter titik pusat itu digunakan 3 metode. Oke, silakan Chandra. K-means plus dan K-means. Silakan langsung Untuk K-means itu saya kemarin sudah Pak, apakah perlu diulang kembali atau bagaimana Pak? Ya, kalau bisa kemarin kan ada komentar apa dari saya sudah diperbaiki belum? Saya coba di Google Classroom tapi belum diubah di overlay-nya. Masih nggak ada perubahan. Ini sekali lagi tantangannya ada ya nanti diperbaiki. Ya oke, berarti lanjut siapa? Kita akan Fahmi berarti Fahmi kemarin sudah ditambahi belum? Dengan menghitung dan mempertimbangkan probabilitas Fahmi. jaraknya, lalu akan diulangi hingga centroid terpilih dan menggunakan centroid tersebut untuk inisialisasi GMM-nya. Begitu juga dengan algoritma Fahmi. Ketika kita ada kan mestinya ini. Acak, lalu menetapkan setiap titik data ke Fahmi yang meminimalkan total jarak. Terus kita akan mengulangi hingga metode tidak berubah dan menggunakan centroidnya untuk inisialisasi. Ya, Rian berarti Rian sekarang sudah siap belum Rian? Metrik evaluasi yang saya pakai itu ada 3, yaitu silhouette score dan spool. Silakan Rian. Maaf Pak, masih belum Pak. Itu akan berusaha untuk ya udah sedapatnya Anda miliki datanya kayak apa ceritakan. Boleh cuma dibahas datanya sama proses yang mau saya jalankan. Enggak apa-apa, belum lengkap, coba saya ingin lihat apa masalah yang Anda angkat. Baik Pak, sebelumnya saya minta maaf kalau presentasinya ya nggak apa-apa. Emang ini semua masih nggak ada yang langsung 100% sempurna. Oke, silakan aja. Dapat apa yang Anda sudah lakukan. Ya, boleh stop. Oke, silakan. Silakan saya screen. Lalu ada. Sebentar ya Pak. Share screen, share now. Ini, oke. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, mungkin saya langsung mulai saja. Di sini saya akan mempresentasikan di mana langsung saja deh. Untuk pendahuluannya, efisiensi dari sebuah sistem pemerintahan itu bisa diukur dengan beberapa hal. Hal ini efisiensi dari sebuah pemerintah bisa dilihat dari cara pemimpin sebuah negara tersebut meregulasi negaranya dengan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang saya ambil itu dari cara meregulasi pemerintahannya itu saya mengambil contoh presiden dari Argentina yaitu Javier Milei, di mana dia berhasil untuk mencapai sebuah surplus pada anggaran pemerintahannya pertama kali dalam 12 tahun dan berhasil menurunkan tingkat inflasi bulanan yang berpuncak pada 25,5% pada Desember 2023 ke 2,7% pada Oktober 2024. Tujuan dari analisis simpel ini itu untuk
melihat kinerja dari pemerintahan negara lain dalam hal pemotongan anggaran dan pembubaran beberapa bagian dari yang tidak berguna di dalam pemerintahan tersebut dalam rangka mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi dari negara tersebut, dan apakah metode tersebut bisa diterapkan pada suatu negara atau negara lain. Metodologi menggunakan simple regression. Untuk datanya saya berhasil mendapatkan data unemployment atau tingkat pengangguran pada negara Argentina dari data bank di World Bank. Lalu saya mendapatkan data GDP terhadap GDP negara tersebut terhadap USD, lalu GDP per kapita terhadap USD, dan pertumbuhan dari GDP per kapitanya secara tahunan. Lalu saya berencana untuk menjalankan simple regression satu persatu dari data-data ini untuk terhadap tingkat inflasi dari negara tersebut, Pak. Mungkin begitu saja, belum selesai semuanya sih, Pak. Bahwa dia berpusat di 3,5, 3,1 atau 3,21 skornya. Berarti dia masih Oke, kalau lebih sudah ke medium untuk nilainya. yang lainnya kayaknya sudah nggak ada ya. Bisa fokusnya meningkatkan Yaudah, sementara frekuensi dan cukup nilai ini dulu. transaksi dari customer. Nanti minggu depan lanjut Caranya yang dengan strategi bundling produk dan strategi ketiga upselling ya. ke produk premium untuk meningkatkan nilai Oke, saya kira transaksinya. untuk hari ini kita Terus untuk tutup. meningkatkan Terima kasih. frekuensinya, kita bisa membuat sebuah program loyalty dengan poin yang dapat mendorong Terima para kasih, Pak. berbelanja di Terima kasih. Terima kasih, Pak.